27 ini tentunya tidak semua punya sampean ternyata. Ada beberapa orang itu dari PT lain. Nah, apakah Bapak dapat informasi kalau dari 27 orang itu adalah anak buah Bapak? Ya, saya dapat informasi sudah. Oh, sudah dapat informasi ya Pak ya? Kapan itu Pak? Dari tanggal 24. Oh, 24 Juni. oh sudah tanggal 24 Juni, berarti udah berapa hari sampai sekarang Pak? Izin, maaf bertanya. Biar saya nggak gagal paham. Sudah orang 10 harian. Oh, 10 harian. Oh, oke. Bapak udah melakukan apa nih? Karena saya langsung melaporkan ke Menlu, termasuk ke Pak Menteri juga. Biar kita nggak benturan informasi, apakah Bapak juga melakukan hal sama atau tidak? Iya. Halo Bu. Iya, siap. Bagus ya. Siap. Jadi prosesnya seperti ini. Kemarin kita sudah berkomunikasi. Kebetulan kita memang juga ada teman-teman di sana. Siap. Untuk mengurus persoalan ini, dan pengurus dari pihak agen di Cina pun di sana sudah ada. Kemarin pengurus di Cina sudah menggunakan lawyer untuk mengurus persoalan mereka. Itu awalnya itu aja sih, sebenarnya ada kesalahpahaman dengan warga lokal terkait salah satu ABK tapi bukan dari Indonesia, dari Kiribati. Itu informasinya memutar musik ya, terus akhirnya masyarakat itu lingkungan sekitar lokal merasa terganggu. Oke, siap. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada polisi, lalu polisi mungkin berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menindaklanjuti laporan dari warga lokal tersebut. Oke, siap. Sehingga setelah itu ABK-ABK yang di situ tentu tidak berkeluarga negara Indonesia semua. Siap. Tapi warga negara Indonesia dan ABK dari kami pun ikut dibawa oleh pihak yang berwenang di situ, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak imigrasi. Betul. Lalu kami koordinasi dengan pengurus agen kami yang ada di situ, dan mereka sudah pakai lawyer, dan kita lakukan komunikasi dengan aparat terkait di situ. Itu, dan kita disuruh melengkapi terkait legalitas apa yang diminta oleh pihak otoritas di sana, kita juga sudah memberikan. Dan beberapa kali perwakilan agen Cina yang ada di situ juga mengirimkan akomodasi, tapi memang belum diizinkan untuk bertemu dengan ABK oleh pihak berwenang di situ sampai saat ini. Terkait mereka bahwa umpama mereka merasa ditelan, sebenarnya mereka tidak, karena itu aja. Jadi kami dari pihak kami, perwakilan kami itu tidak boleh ketemu oleh pihak berwenang di sana, tapi dilarang untuk bertemu langsung dengan pihak ABK lagi. Oke. Dan kebetulan kan ada pihak dari Filipina yang datang nih, dan mereka nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Jadi ada pemerintahan Filipina datang ke mereka. Ya. Berarti kan, Ya, gimana? Iya, karena tidak ada berbagai warga negara sih memang situ, ada dari Filipina, ada dari Kiribati itu yang awalnya mencuat terjadi persoalan itu kan dilakukan oleh warga Kiribati yang kebetulan juga menjadi ABK seperti itu. Oh, apakah Bapak tahu bahwa ada 2 orang dari ABK di golongan mereka itu 2 orang di Borgol? Bapak sudah tahu informasi ini? Kami nggak tahu itu kalau sampai ada pemborgolan seperti itu, karena itu tadi yang saya katakan, perwakilan dari agen kami yang ada di Maduro sana itu tidak diperkenankan bertemu dengan ABK, sehingga kondisi ABK seperti apa itu kami secara langsung tidak mendapatkan informasi bahwa di situ ada pemborgolan ataupun ada langkah-langkah yang dilakukan secara represif oleh pihak aparat di sana seperti itu. Oke, dan kebetulan mereka menghubungi saya. Apakah dari ABK Bapak itu ada yang menghubungi PT atau bagaimana? Ada setiap hari. Setiap hari? Mereka tidak menginformasikan ada pemborgolan. Baru hari ini Pak, di borgolnya baru hari ini. Karena itu mungkin mereka ketakutan nih menghubungi saya. Tapi sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Bapak kenal nggak sama saya? Enggak, saya enggak. Nggak kenal ya. Kebetulan saya salah satu influencer yang ada di Hong Kong Pak. Perkenalkan, nama saya Miss Yuni. Iya. Oke.
Terima kasih Ibu Yuni. Saya Herman selaku pimpinan PT Puncak Jaya Samudra, sehingga kami sangat berterima kasih ketika Bu Yuni mampu dan meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan teman-teman ABK di sana, memediasi dengan pihak pemerintah dan kami. Tentunya kita punya satu tujuan untuk teman-teman warga negara Indonesia supaya tidak muncul persoalan seperti itu. Betul, karena gini Pak, kenapa saya minta nomor telepon PT, karena biar tidak terjadi kegagalan paham bahwa PT sebenarnya bertanggung jawab, dan banyak orang kalau saya hubungi mereka takut dipikirnya saya memviralkan. Ya enggak, kalau kalian bertanggung jawab gini kan enak koordinasi kita, dan kebetulan kan saya sudah ngomong nih sama Menlu, sama KP2MI bahwa PT-nya bertanggung jawab gitu loh. Otomatis kan ini nilai plus buat kalian bahwa sebenarnya kalau laporan ke influencer atau ke YouTube itu tidak melulu akan memperburuk keadaan. Betul. Jadi memang kami tidak dalam artian, kami memang malah senang, makanya kami cuma ketika kami menginformasikan tentu kami harus mengumpulkan alat bukti dan informasi supaya nanti juga tidak ada miskomunikasi dengan teman-teman baik influencer ya yang untuk siap Bapak, siap. Nah, jadi di sini kami memang sedang menggali informasi sampai sekarang itu memang sebenarnya sudah ada penanganan dan kemarin sudah ada arah kesepakatan terkait informasinya, ada pembayaran denda dan apalah saya kurang tahu karena kemarin yang melakukan negosiasi dengan pihak aparat di sana itu dari perwakilan agen kami yang dari Cina itu, dan mereka sudah pakai lawyer untuk melakukan komunikasi secara intens dengan aparat penegak hukum di sana seperti itu. Oke, artinya adalah memang sudah bagus nih, tapi kan tetap melibatkan pemerintahan itu wajib Pak, karena biar pemerintahannya jangan bilang nggak tahu apa-apa, ya enggak lah, saya langsung telepon Pak Menteri tadi dan beliau akan menurunkan timnya untuk menyelidiki juga. Izin nomornya Bapak saya kasihkan ke mereka, jadi bilang kalau Bapak tahu ini dari Miss Yuni gitu aja, influencer Hong Kong. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu, Siap. mudah-mudahan Ibu selalu bisa menjadi dan fasilitator untuk membantu teman-teman yang kemungkinan buntu dalam mendapatkan informasi, menyampaikan informasi. Semoga kita selalu berkomunikasi demi kesejahteraan teman-teman PNI yang ada di luar negeri, Ibu. Siap. Dan setelah saya berbicara dengan Bapak, saya akan membahas, karena kebetulan tadi waktu saya live mereka telepon, jadi otomatis kan saya masih belum ada mengerti tentang PT-nya, tapi mereka bilang PT tanggung jawab. Karena itu saya juga akan informasikan ke Bapak bahwa saya akan menge-up kalian yang dimana kalian bertanggung jawab, karena saya akan mempromosikan PT-PT yang bertanggung jawab atas anak buahnya. Karena saya sendiri nggak ada hubungan dengan kalian, saya nggak kenal kalian. Yang penting kalian menjaga anak-anaknya, bagi saya sudah cukup. Karena jujur nih, saya itu lagi bingung, ada beberapa jenazah di beberapa negara. Jadi saya sedang mengkoordinasikan beberapa jenazah dan kebetulan jadi mungkin Bapak bisa lihat beberapa orang yang dari Kamboja atau dari negara-negara mana, kebetulan itu tim saya yang memulangkan gitu. Jadi tadi juga saya sempat informasikan DPR RI, Komisi 9, khususnya Mas Uya Kuya juga. Jadi nanti Mas Uya Kuya juga akan menulis surat diplomatik ke negara tersebut untuk lebih mempercepat proses anak-anak ABK. Siap. Itu yang kami harapkan, Mbak. Siap. Dan izin Bapak, nomor Bapak saya kasihkan ke DPR RI juga, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Salam kenal dia Pak Herman. Sangat senang sekali berkenalan dengan Bapak. Sama-sama. Kalau boleh tahu PT-nya di mana Pak? Di Pemalang, Jawa Tengah. Oh jauh ya, soalnya saya Jakarta. Oh iya. Siap. Yang penting masih NKRI, Mbak. Sepasti Pak, masih bendera Indonesia Pak, bendera tetap Indonesia Pak. Oke. Nanti kita kondisikan seperti apa. Kalau Bapak ada informasi terbaru, boleh kasih tahu saya biar saya bisa menenangkan mereka. Karena mereka secara akomodasi tidak terkendala Pak. Jadi mereka ada makanan semua. Jadi saya nanyakan, karena yang paling penting adalah makanan dan tempat tinggal, itu paling penting. Siap. Dan kebetulan mereka kirim video Pak, mereka kirim video ke saya. Siap Mbak. Bisa dicek dari mungkin di YouTube, TikTok saya di Miss Yuni Your Peduli, di situ saya sudah up. Siap Mbak. Oke, terima kasih. Siap Bapak, terima kasih nggih, izin.
Iya, siap. Terima kasih. Iya, siap. Oke, PT-nya tanggung jawab. Ya udah, kita nggak perlu ngejar-ngejar gitu. Nggak ada masalah dengan PT-nya, udah bertanggung jawab.